Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita belajar tentang IPA, melanjutkan materi yang lalu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, materi kali ini masih melanjutkan yaitu tentang gerak lurus ya. Kemarin kalian sudah belajar gerak lurus tentang jarak perpindahan. Kemudian apa lagi? Iya, kelajuan dan kecepatan. Apalagi yang berikutnya? Percepatan. Oke, yang kemarin jangan sampai dilupakan karena ini ada berkelanjutan ya. Oke, untuk gerak lurus ini nanti terbagi dua, gerak lurus beraturan atau disebut juga GLB, sama gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga GLBB. Ya, Nana, yang pertama adalah kita pelajari GLB dulu ya. Untuk GLB, kalian harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri gerak lurus beraturan ya. Yang pertama, karena dikatakan gerak lurus, itu otomatis lintasannya adalah berupa lurus atau berupa garis lurus ya. Kemudian ciri yang kedua, kecepatan. Kemarin kalian sudah belajar tentang kecepatan ya. Kecepatan bendanya tidak berubah atau tetap. Itu cirinya GLB. Kemudian, kalau kecepatan bendanya itu tetap, berarti kecepatan kemarin lambangnya adalah V. Berarti V-nya konstan. Konstan itu tetap. Ya. Kemudian next ciri yang ketiga adalah tidak memiliki percepatan. Ya. Percepatan, kemarin kalian juga sudah mengenal percepatan. Percepatan itu adalah apa, Nak? Ya, selisih kecepatan ya dibagi waktu. Nah, percepatan adalah lambangnya A. Ya. Jadi di sini nilai A percepatannya adalah 0. Itu ciri dari GLB ya. Kemudian ini contohnya seperti apa yang termasuk gerak lurus beraturan yang kecepatannya tetap. Contohnya seperti ini, mobil mainan bergerak dengan baterai karena lajunya atau kecepatannya kan selalu konstan kalau pakai baterai tetap. Nah, ini geraknya adalah gerak GLB. Kalau pada kehidupan sehari-hari biasanya jarang ditemui untuk gerak GLB karena dalam perjalanan itu bisa bergeraknya dipercepat, bisa geraknya diperlambat. Jadi tidak mungkin konstan. Ya, anak, untuk GLB yang rumusnya adalah S sama dengan V kali T, ya. Di mana S itu bisa diartikan jarak atau perpindahan. Satuan yang digunakan adalah meter atau sentimeter, ya. Dulu kalian di kelas 7 sudah mengenal satuan ya, meter dan sentimeter. Kemudian V adalah kecepatan. Ya. Di sini satuannya adalah meter per sekon atau bisa pakai sentimeter per sekon ya. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon atau disebut juga detik ya. Oke, di sini ada segitiga. Ini adalah cara kalian untuk merubah rumus ya. Di sini, yang mana garis mendatar itu adalah pembagian, yang garis tegak itu adalah perkalian. Minggu yang lalu juga sudah pernah dijelaskan kalau misalkan disuruh mencari kecepatannya, berarti yang di sini V-nya. Rumusnya menjadi apa? Berarti V-nya ditutup dulu. Tinggal S dibagi T ya. Nih, coba dilihat. Jadi kecepatan itu rumusnya adalah S dibagi T. Lanjut untuk kalau yang ditanya adalah S. Jaraknya. Berarti S yang di atas ini. Kita tutup dulu S ya. Berarti rumusnya adalah tinggal V dan T. Berarti V dikali T.
Tuh, ini jadi rumusnya. Oke. Lanjut kalau misalkan yang dicari itu T. Ini T. Kita tutup dulu waktunya T. Nah, rumusnya menjadi hanya tinggal S dan V. S di antara S dan V itu ada garis pembagian. Berarti S dibagi V. Itu T-nya, ya. Oke, seperti ini cara merubah rumus. Oke, berikutnya di sini ada ilustrasi gerak lurus beraturan GLB. Oke, kalian perhatikan di sini ada bola. Bola ini menggelinding atau bergerak, ya. Kalian perhatikan di situ ada waktu 0 ke 1, 1 ke 2 detik, 2 ke 3 detik. Ya, kalian perhatikan selisihnya. Ini 1 detik, 1 ke 2, 2 detik, 2 ke 3 juga 3 detik. Jarak yang dilampaui dalam waktu 1 detik itu adalah 1 meter. Yang di sini 1 ke 2 itu juga 1 detik. Yang dilampaui adalah 2 dikurangi 1, 1 meter, ya. 2 ke 3 ini juga selisihnya adalah 1 detik. Jarak yang dilalui adalah 3 dikurangi 2 juga 1 meter. Jadi jarak yang dilalui dalam waktu yang sama itu adalah besarnya sama. Itu kalau GLB, ya. Nah, kalian perhatikan di sini ciri benda bergerak lurus beraturan adalah jarak yang ditempuh benda sama untuk selang waktu yang sama. Ini tadi kan jaraknya sama untuk selang waktu yang sama. Itu GLB, ya. Oke. Alat untuk menyelidiki jenis gerak suatu benda itu GLB atau nanti ada GLBB, itu adalah alatnya namanya Tiger timer. Bentuknya seperti apa? Ini, ya. Bentuk Tiger timer, ya. Ini adalah pita. Di sini ada pewaktu ketiknya, ini baterainya. Jadi ini ada pengetuknya. Pengetuk itu nanti menghasilkan lubang-lubangan ini. Pita ini dihubungkan dengan mobil. Di sini ada mobilnya. Nah, kalau mobil itu bergerak, pitanya nanti akan tertarik. Nah, ini pewaktu ketiknya nanti akan melubangi pita-pita ini sesuai dengan gerakan mobil. Itu cara kerjanya Tiger timer. Oke, sekarang ini ada beberapa data, ya, dimasukkan dalam sebuah tabel. Di sini ada data kecepatan, waktu, jarak, ini selisih jarak tiap selang waktu, ya. Nah, sekarang tabel yang di sini untuk gerakan pertama itu membutuhkan kecepatan 2 meter per sekon, ya. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik. S-nya belum tahu, berarti ini nanti dicari berapakah jaraknya, ya. Jika waktunya sekian, kecepatannya 2, ya. Berikut juga seperti itu, nanti yang gerak kedua ini yang ditanyakan adalah waktunya. Gerak yang ketiga yang ditanyakan adalah kecepatannya, dengan diketahui waktu sama jarak. Gerak keempat yang ditanyakan adalah jaraknya. Gerak yang kelima yang ditanyakan adalah kecepatannya dengan diketahui waktu sama jarak, ya. Oke. Di sini ada langkah kerjanya. Gerak yang pertama, ini ya. Kalau yang ditanyakan jarak S, berarti rumusnya adalah seperti tadi yang segitiga, cari S itu berarti V dikali T, ya. Tinggal masukkan V-nya adalah bernilai 2, ya. Sorry. Ini dibalik boleh. T-nya dulu, V-nya belakangan boleh. Atau V-nya dulu, T-nya belakangan boleh. Karena ini perkalian, ya. Dibolak-balik sama. Berarti ini, kalau penulisan seperti ini, berarti ini T-nya dulu. Dikali V-nya 2, ya. V kali T. Hasilnya adalah jaraknya ketemu 2 meter. Nah, masukkan di dalam tabel. Ini hasilnya 2 meter, ya. Langkah kedua yang ditanyakan adalah waktu.
Berarti kalau cari waktu, rumusnya ingat merubah rumus berarti S dibagi V. Kalian masukkan angkanya, nah, S-nya berapa? S-nya 4, V-nya 2. Nah, berarti 4 dibagi 2. Ketemunya nanti adalah 2 sekon. Karena yang ditanya waktu, berarti satuannya sekon. Kalau yang tadi yang ditanya jarak, berarti waktunya adalah meter ya. Berarti kita masukkan hasilnya, waktunya adalah 2 sekon di sini. Nanti hasilnya dimasukkan 2 sekon ya. Nah, gerak yang ketiga yang diketahui adalah T sama S, yang ditanya V. Nah, bagaimana rumusnya V? Ingat sama yang tadi segitiga, V itu adalah S dibagi T. Ya, berarti S ini nanti dibagi T3 ya, dimasukkan. V itu berarti S-nya adalah 6, T-nya 3. 6 dibagi 3 nanti ketemunya berapa? 2 meter per sekon. Jangan lupa untuk satuan harus tetap ditulis ya. Karena kalau satuan tidak ditulis itu nanti akan mempengaruhi juga nilainya berkurang. Nah, hasilnya kecepatan 2 meter per sekon. Masukkan. Nih, jadi kecepatannya adalah 2. Satuannya meter per sekon ya. Untuk gerak yang keempat yang ditanyakan adalah apa? S, jaraknya. Ingat tadi S apa rumusnya? Ini ya, V kali T. Oke, V kali T. Ini V 4 adalah T-nya. Tinggal masukkan saja. Nah, V-nya 2, T-nya titik itu artinya dikali ya. Dikali 4. Ketemunya adalah jaraknya 8 meter ya, jarak satuan meter. Nah, tinggal masukkan angkanya. Nah, ternyata jaraknya ketemu 8 meter ya. Gerak yang kelima. Oke, mudah bukan? Nah, kelima, cari V. Gimana rumusnya V? Ya, yang di sini sudah pernah dikerjakan. V itu adalah S dibagi T ya. Nanti ketemunya S-nya berapa? 10. T-nya 5 ya. Berarti tinggal masukkan. Oke, S-nya adalah 10 dibagi T-nya adalah 5. Nanti ketemunya V itu adalah 2 meter per sekon. Ingat satuan tetap ditulis. Oke, 2 meter per sekon. Kalau kalian perhatikan, GLB tadi cirinya apa? Kecepatannya tetap. Kalian perhatikan di sini hasilnya adalah 2 semua. Berarti kecepatannya tetap ya. Selang jaraknya adalah sama. Ini kalau 4 dikurangi 2 ketemunya 2. 6 dikurangi 4 nanti ketemunya 2. 8 kurangi 6 ketemunya 2. 10 kurangi 8 ketemunya 2. Dengan selang jarak yang sama dan waktu yang sama, ini selang waktunya berapa? 2 ke 1, 1. 2 ke 3, 1. 3 ke 4, 1. Selangnya sama, jarak perpindahannya juga sama. Nah, itu juga cirinya GLB. Jadi apa tadi cirinya? Kecepatannya sama, selang waktunya sama, perpindahannya, selisih perpindahan atau selisih jaraknya sama ya. Sehingga di sini kasih keterangan, perhatikan bahwa perubahan jarak delta S itu besarnya konstan atau sama. Itu ciri GLB. Oke, sekarang data yang tadi itu bisa digambarkan dengan pola tetesan oli dan Tykert Timber ya. Tetesan oli itu anggap aja kendaraan yang olinya bocor. Itu kalau berjalan itu nanti olinya akan menetes ya. Kemudian bisa digambarkan dengan
pita pada tiker timer. Tiker timer yang alatnya tadi seperti tadi ada pitanya. Nah, tuh ya. Nah, sekarang ini yang pola tetesan oli pada kendaraan yang tangki olinya bocor. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, ini posisi awal tangki akan bergerak ya. Dengan kecepatan, ingat tadi kalau GLB kecepatannya adalah tetap atau konstan ya. Nah, kalau kalian perhatikan gerakan dari awal sampai akhir itu selang tetesan olinya jaraknya sama ya. Nah, ini membuktikan atau menunjukkan bahwa gerak ini adalah gerak GLB, gerak lurus beraturan. Kalau pada pita tiker timer nah ini pitanya ya. Di sini kan di gaya itu adalah pada mobilnya ya. Jadi mobil itu belakangnya dikasih pita. Nah, kalau mobilnya berjalan, ini kan berarti dari awalnya di sini. Nah, sampai nanti dia berjalan, nanti kan ini pitanya keseret ya. Nah, ini pewaktu ketiknya akan mengetuk terus. Nah, yang di sini nanti hasilnya adalah tiap ketukan jaraknya sama ya. Nah, ingat tadi kalau jaraknya sama dengan waktu yang sama, itu berarti geraknya adalah gerak GLB. Oke. Nah, sekarang kalau digambarkan dengan grafik hubungan S terhadap T. S itu jarak, T itu adalah waktu. Nah, di sini ini adalah grafiknya. Yang sumbu tegak atau sumbu Y ya, itu adalah menandakan jaraknya. Yang sumbu mendatar atau horizontal atau sumbu X ya, kalau kalian belajar matematika berarti ini adalah waktunya. Grafiknya yang ini, grafik linier, garis miring ya. Misalkan kalau di sini waktunya 1 detik. Ya. 1 detik menunjukkan ke sini adalah jaraknya. Berarti dengan waktu 1 ini misalkan jaraknya adalah 2 ya. Misalkan lagi waktunya bertambah. Dengan waktu di sini 2. Oke. Jaraknya di sini menghasilkan misalkan 4. Oke ya. Nah, selang waktu 1 jaraknya 2, selang waktu 2 jaraknya 4. Berarti kalau diperhatikan ini selangnya 1, ini 1. Yang di sini selangnya dari 0 ke 2 ini 2, 2 ke 4 itu 2. Berarti ini sama-sama 2-nya, waktunya sama-sama 1-nya. Nah, ini berarti geraknya adalah GLB. Berikutnya kalau hubungan antara kecepatan V terhadap waktu T ya, grafiknya nanti bentuknya seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya itu V-nya ya. Yang sumbu mendatar horizontal atau sumbu X-nya adalah waktunya. Grafiknya nanti yang merah ini ya, berupa garis mendatar. Contohnya, misalkan di sini kecepatannya adalah 6 ya. Kalau misalkan waktu yang berjalan, ini kan yang mendatar itu waktunya. Jika waktunya itu ditarik sini, ini waktunya adalah 1 ya. Ternyata kecepatannya 6 ya. Misalkan dikasih waktu 2. Nih, ternyata kecepatannya juga 6. Dikasih waktu sini. Waktu berapa? 3. Ya. 3 ternyata kecepatannya juga 6 ya. Sampai waktu berapapun kecepatannya akan tetap 6. Makanya GLB berarti kecepatannya tetap ya. Nah, begitu anak-anak untuk gerak GLB ya.
Anak sudah paham tadi materi tentang gerak lurus beraturan GLB ya. Berikut ini adalah contohnya. Kalau misalkan dalam soal seperti apa contoh GLB itu? Ini ya. Ini adalah sebuah mobil menempuh jaraknya 20 km dalam waktu 30 menit. Yang ditanyakan berapakah kecepatan mobil bergerak ya. Kalau tidak ada keadaan awal dan keadaan akhir berarti ini adalah GLB ya, karena di sini kecepatannya hanya satu. Berarti kecepatannya ini jaraknya, ini waktunya, yang ditanya adalah kecepatan ya. Oke. Nah, penyelesaiannya ingat kalau mengerjakan dalam fisika harus ada diketahui, ditanya dan dijawab ya. Ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, makanya tadi harus ada diketahui ya. Diketahui 20 km itu adalah jaraknya 20 km ya. Kemudian waktunya, ini tadi waktunya 30 menit. Berarti saya tulis di sini waktunya 30 menit ya. Kemudian ini kalau kilometer, satuan yang dipakai kilometer, berarti nanti waktunya itu harus menyesuaikan. Kalau menit itu gandengannya, kalau kilometer adalah jam ya. Kemudian ditanyakan adalah V-nya, kecepatannya tadi ya. Nah, kok bisa jadi setengah jam? Iya, 30 menit ke jam itu kan setengahnya ya. Atau 30 dibagi 60 ya. Karena 1 jam itu 60 menit ya. Nah, ditanya V. Jawabnya adalah tuh, rumusnya ini ya. Rumusnya sudah muncul. V itu adalah S dibagi T. Tinggal masukkan. V. S-nya adalah 20 km. Nih ya. T-nya adalah 0,5 jam. Oke. Kemudian tinggal membagi. 20 dibagi setengah. Hasilnya 40. Bukan 10 ya. Karena 20 dibagi setengah itu adalah 40. Satuannya menyesuaikan ini juga. Kilometer per jam. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Ya, ini oke, jadi kecepatan mobil yang bergerak adalah 40 km per jam ya. Berikutnya cara yang kedua. Sama harus ada diketahui. Nah, tadi sama S20 km. Nah, ini dirubah ke meter ya. Kalau tadi kan masih tetap kilometer. Nah, sekarang saya rubah ke meter. Kilometer ke meter itu turun 3 ya. Berarti menjadi 20.000. Oke. Kemudian waktunya 30 menit. Nah, harus dirubah karena meter itu bergandengan waktunya adalah sekon ya. 30 menit dijadikan sekon atau detik dikalikan 60 karena 1 menit itu adalah 60 detik ya. Nah, yang ditanya kecepatan, rumusnya ini sudah tertulis. Tinggal memasukkan V itu adalah S-nya dimasukkan 20.000 meter. Waktunya dibagi waktunya 1800 sekon ya. Tinggal membagi. 20.000 dibagi 1800. Ketemunya 11,11. Satuannya pakai apa? Yang ini karena sudah berubah meter per sekon ya. Jadi kecepatan mobil bergerak itu adalah 11,11 meter per sekon ya. Ini contoh untuk GLB. Dari sini sudah jelas? Diharapkan sudah paham, dan kalau misalkan nanti mau bertanya, silakan kita nanti chat atau ngobrol melalui Google Classroom di forum ya. Tempatnya di forum. Jadi nanti kalian bisa chat-chatan ngobrol di situ, tanya jawab, diskusi di situ ya. Oke. Nanti kita lanjutkan yang kedua yaitu GLBB.